Kehadiran Ayu Azhari pada tayangan perdana Cek dan Dicek di awal Agustus 1997 silam bisa disebut semacam anugerah. Dua tema yang dibahas kakak Sarah Azhari itu benar-benar tuntas dan Ayu begitu lugas bahkan cukup dewasa menjabarkannya. Yang pertama adalah tentang Temu, suaminya ketika itu. Kebetulan Yusuf juga saya pikir orang Eropa ya. Terus saya pikir juga mungkin gak cemburuan, mungkin juga akan ngebebasin saya. Selamat sore pemirsa, hari ini sangat istimewa bagi kami. Berkat kepercayaan Anda semua pemirsa, tayangan Cek dan Dicek hari ini memasuki episode yang ke-1000. Kami tidak terbiasa membanggakan diri dengan mengatakan bahwa kami yang terbaik ataupun yang terhebat. Tapi sebaliknya kami amat bersyukur atas kepercayaan yang Anda berikan selama ini. Selama kurun waktu hampir 8 tahun tayangan Cek dan Dicek yang selalu berkomitmen sebagai pionir jurnalisme infotainment telah membuktikan diri dengan meraih 9 Panasonic Award, 4 untuk tayangannya dan 5 untuk presenternya. Dan semuanya itu kami peroleh secara berturut-turut. Dengan Panasonic Award itu yang merupakan wujud kecintaan pemirsa terhadap tayangan Cek dan Dicek selalu membuat kami percaya diri. Pemirsa, khusus episode ke-1000 ini, saya Mila Rahmawati dan saya Fani Rahmasari akan menemani Anda untuk menyaksikan materi-materi tayangan fenomenal yang menggambarkan perjalanan Cek dan Dicek sejak tahun 1997 sehingga menjadi pelopor jurnalisme infotainment di tanah air. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Kehadiran Ayu Azhari pada tayangan perdana Cek dan Dicek tepatnya pada 1 Agustus 1997, kami anggap sesuatu yang luar biasa. Saat itu Ayu bicara blak-blakan tentang tuduhan adegan pornonya dan tentang salah pilih suami. Cek dan Dicek mengawali tradisi kontrak hak tayang saat Gusti Randa menikah dengan Nia Paramita di Kalimantan. Tayangan itu akan kami ulang kembali dan kami juga mengajak Anda melihat keluarga Gusti Randa sekarang ini. Kami juga mencatat perjalanan Desi Ratnasari sejak masa gadis. Betapapun jauh perjalanan yang ditempuh artis asal Sukabumi ini untuk jarak yang begitu dekat, dia kembali sendiri lagi. Seolah roda kehidupan selalu mengembalikan semuanya ke titik nol. Sudah 1000 episode, wow. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam tayangan Cek dan Dicek episode ke-1000. Fani, Anda kan salah seorang yang terlibat sejak awal dalam produksi Cek dan Dicek. Bagaimana sih ceritanya? Kalau bilang produksi awal Cek dan Dicek itu memang agak-agak beda banget dengan saat ini ya. Misalnya saja syuting presenter waktu awal-awal. Sebenarnya sih dari awal kita produksi tayangan Cek dan Dicek sampai episode ke-1000 ini kita selalu di studio ini. Tapi sebelum-sebelumnya kan kita memang sempat membuat beberapa demo. Itu sempat kita lakukan syuting presenternya itu, syuting aku, itu di beberapa kafe di Jakarta. Tapi karena alasan kendala teknis, terlalu ribut dan segala macam, akhirnya kita melakukan syuting di sini gitu. Dan banyak juga sih kendala yang lain seperti penampilan gitulah. Penampilan? Emang kenapa sih dengan penampilan Fani waktu itu? Aduh, kalau ngomongin soal penampilan aku di episode awal Cek dan Dicek itu sebenarnya males banget. Soalnya beda banget deh kalau awal-awal aku syuting dulu. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita udah ada fashion stylist, udah ada make up artisnya juga. Kalau dulu tuh serba sendiri. Kita ada kerjasama dengan salon tertentu untuk make up, tapi aku harus kesana dulu, balik ke kantor, baru syuting. Jadi bayangin, make up itu kan yang dalam waktu beberapa jam aja udah bisa harus di touch up terus kan. Repot banget. Udah gitu kalau soal baju emang nggak ada fashion stylist, jadi ya udah ambil baju seenaknya aja, sehingga kadang-kadang aku suka dikomplain orang-orang, kok baju kayak gitu sih Van. Terus kadang-kadang aku dijadikan eksperimen gitu, rambutin jadi macam-macam gitu deh, pokoknya malu-maluin banget gitu. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, itu sebenarnya kenangan yang manis banget buat aku selama ini gitu. Kenangan yang nggak bisa dilupain dong. Oke, mengenai materi tayangan, seperti yang kita tahu bahwa Ayu Azhari menjadi salah satu berita dalam tayangan Cek dan Dicek episode pertama. Bagaimana sih, kenapa alasannya, kenapa Ayu Azhari yang dipilih? Iya, liputan mengenai Ayu Azhari yang ditayangkan Cek dan Dicek episode perdana itu memang sangat fenomenal. Karena apa? Justru tayangan itulah yang menjelaskan arti sebenarnya dari prinsip jurnalisme infotainment. Pertama kalinya Ayu Azhari itu menjelaskan kepada pemirsa, dia menjawab pertanyaan mengenai perannya yang terlihat vulgar di film No Mercy, ya, yang pertama. Yang kedua, dia juga menjelaskan pertama kalinya kepada publik mengenai pernikahannya dengan Yusuf Temu Ibrahim, pria asal Finlandia. Jadi awalnya
Ayu Azhari tuh berharap dengan mempunyai suami bule, suaminya itu bisa mengakomodir gaya hidup Ayu sebagai artis. Tapi kenyataannya suaminya malah sifat dan gaya hidupnya itu lebih religius daripada Ayu, sehingga akhirnya Ayu mengikuti suaminya itu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Oke pemirsa, mau tahu dong gimana Fani Rahmasari di episode perdana dan bagaimana liputan Ayu Azhari di episode perdana juga? Mari kita simak liputannya. Artis yang satu ini, apa boleh buat, selalu mengingatkan kita pada heboh adegan bugilnya dalam film Without Mercy. Sungguh, kehadiran Ayu Azhari pada tayangan perdana Cek dan Recheck di awal Agustus 1997 silam bisa disebut semacam anugerah. Dua tema yang dibahas kakak Sarah Azhari itu benar-benar tuntas dan Ayu begitu lugas bahkan cukup dewasa menjabarkannya. Yang pertama adalah tentang Temu, suaminya ketika itu. Kebetulan Yusuf juga saya pikir orang Eropa ya. Terus saya pikir juga mungkin nggak cemburuan, mungkin juga akan ngebebasin saya, lebih modern lah gitu ya, lebih bebas untuk berpakaian, untuk bergaul, untuk segala macam. Nggak tahunya pas saya menikah, saya ngajarin untuk masuk Islam kan, keluarga saya yang bilang ya bagus, sholat, ini segala macam, saya kasih buku-buku, saya kasih Al-Quran, semua segala macam, terus nggak tahunya malah jadi malah jadi bumerang buat saya. Kemudian tentang peran yang dilakoninya di sebuah film yang sempat dihebohkan orang. Tapi ya kadang-kadang masyarakat ataupun orang lain mungkin yang cuman menilai dari satu sisi aja, ngelihat oh Ayu main film porno, oh Ayu buka-bukaan, padahal untuk bikin film sendiri juga saya nggak buka betulan gitu loh. Nggak, adegannya juga bukan berarti kayak misalnya kita nabrak orang terus orangnya mati beneran kan, enggak. Kayak adegannya love scene juga itu kan cuman penggambaran dari gimana angle-angle-nya juga ya, yang bikin orang tuh yakin bener oh dia tuh memang wah gimana deh ini perempuan gitu ya, memang udah gila-gilaan gitu. Nah sebenarnya tim kita bikin film juga begitu maksudnya, kayak misalnya love scene di bathtub gitu ya, itu saya pakai ada tutupan gitu ya memang seperti baju berenang, baju senam, warnanya warna kulit. Ayu Azhari berjalan dengan tegar di dunia film maupun sinetron, bahkan kemudian merambah ke dunia tarik suara. Dia tidak main-main. Suatu ketika dia pernah mengenalkan seseorang bernama Baby Zul sebagai pelatih vokalnya. Ini menunjukkan kesungguhannya di dunia tarik suara. Apalagi dia sempat pula lengket dengan Mike Tramp, dedengkot grup band White Lion yang sekarang berdiam di Australia. Ayu termasuk selebriti kita yang mudah tersenggol gosip. Tapi sekali lagi, Ayu nampaknya sangat menyadari itulah kenyataan ketika memasuki dunia gemerlap itu. Dia menghadapinya dengan tegar. Informasi terakhir, Ayu tengah menggarap album rekamannya. Kita doakan semoga sukses. Catatan lain yang kami pilih adalah saat pertama kali tim Cek dan Recheck dinas keluar kota, yakni meliput pernikahan Gusti Randa dan Nia Paramita di Samarinda. Dan untuk pertama kalinya pula, kami melakukan liputan dengan cara kontrak untuk mendapatkan hak siar atas pernikahan tersebut. Seperti apa Nia Paramita dan Gusti Randa sekarang, kita saksikan setelah kita recheck yang satu ini. Cek dan Recheck udah episode yang 1000. Wah gila, top banget, dahsyat, hebat. Pemirsa, masih bersama saya Mila Rahmawati dan saya Fani Rahmasari dalam episode ke-1000 tayangan Cek dan Recheck. Fani, sebentar lagi kan kita akan memutar kembali pernikahan Gusti Randa dan Nia Paramita. Bisa dijelaskan nggak kenapa mereka yang terpilih? Ya, memang waktu itu liputan mengenai Gusti Randa dan Nia Paramita menikah di Samarinda merupakan untuk pertama kalinya tim Cek dan Recheck melakukan liputan di luar kota karena pernikahannya ada di Samarinda. Dan untuk pertama kalinya juga itulah bentuk kontrak kerjasama antara pihak selebriti dengan tayangan infotainment. Karena apa? Untuk pertama kalinya seorang artis, di mana saat itu adalah pasangan Gusti Randa dan Nia Paramita, mengadakan kerjasama dengan Cek dan Recheck, memberikan hak eksklusif untuk menyiarkan perkawinan mereka di Samarinda. Kan biasanya syutingnya pada awal-awal tuh hanya di Jakarta aja, dan ini untuk pertama kalinya kita berangkat ke sana. Satu-satunya program infotainment yang berangkat ke sana ke Samarinda. Nah, tentunya Mila dan juga pemirsa di rumah ingin tahu serunya pernikahan Gusti Randa dan Nia Paramita waktu itu. Kita langsung saja simak liputannya.
2 bulan setelah tayang perdana, Cek dan Dicek mencatat sejarah pertama kali mengirim tim liputan ke luar kota. Sekaligus liputan itu adalah